Bab 1554. Tracy menyipitkan matanya, menatap Billy dengan dingin, juga melirik jam dinding. Pada saat ini, sudah pukul 14.59. Jarak dari pukul 3 hanya tersisa 1 menit lagi. Meskipun efek kedap suara di ruangan presdir sangat bagus, tetapi Tracy sepertinya bisa mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Hasilnya sudah hampir keluar. Mereka akan kemari. Billy. Tracy mendekati Billy, berkata dengan suara kecil, terus membujuknya. Jika sekarang kamu mengatakan yang sebenarnya, lalu baik-baik bertobat pada kakakmu untuk mengaku salah, mungkin kami masih bisa mengampunimu. Aku, dahi Billy terus mengeluarkan keringat, kedua tangan menjadi satu karena tegang. Dia berada dalam kebingungan dan sangat panik. Aku tahu, Samuel yang menghasutmu untuk melakukan semua hal ini. Berdasarkan sifat aslimu, tidak seharusnya melakukan hal-hal ini. Tracy terus membujuknya dengan pelan. Coba kamu pikir, kenapa Samuel mau membantumu? Bukankah itu karena ingin mendapatkan harta keluarga Wollens? Tunggu setelah dia benar-benar bisa mengendalikanmu. Kamu pun akan menjadi bonekanya. Orang yang dimanfaatkannya. Kamu tidak akan mendapatkan apapun. Aku tidak pernah ingin mendapatkan sesuatu. Akhirnya Billy menanggapi topik ini secara langsung. Wajahnya muram. Berkata dengan marah. Aku hanya membencinya. Karena dia sudah membunuh ibuku. Dia adalah kerabat dekatnya. Bukan dia yang membunuh ibumu. Melainkan kakekmu. Tracy berkata dengan dingin. Waktu itu yang menembak adalah Tuan Besar. Bukan Daniel. Terlebih lagi. Ibumu banyak melakukan perbuatan jahat. Memang pantas mati. Tutup mulutmu. Billy berteriak dengan marah. Pengawal-pengawal itu terkejut. Semuanya melihat kemari. Tadi jarak mereka berdua sangat dekat. Berkata dengan suara kecil. Mereka sama sekali tidak bisa mendengar percakapan mereka berdua. Namun sekarang teriakan ini telah menarik perhatian semua orang. Billy menatap Tracy dengan menggertakkan giginya. Matanya penuh dengan kebencian. Ingin sekali mencekiknya sampai mati. Meskipun dosa Devina sangat mendalam. Namun di lubuk hatinya, dia selamanya adalah seorang ibu yang baik. Menjaganya dengan penuh perhatian, mendidiknya, mencari nafkah untuknya, membuat rencana jangka panjang. Semua yang dia lakukan adalah untuknya. Jadi, dia tidak mengizinkan siapapun menghina ibunya. Walaupun aku tidak mengatakannya, ini juga merupakan kenyataan. Tracy masih terus merangsangnya. Bagaimana perasaanmu tentang pengobatan yang telah kamu nikmati selama 3 hari ini? Sangat sakit dan sangat menderitakan. Penderitaan yang aku alami waktu itu lebih parah 1000 kali lipat atau 10.000 kali lipat darimu. Ibumu demi mendapatkan posisi penguasa grup Wollens. Dia menculikku, mengancam Daniel, juga menyuntikku dengan racun. Menyebabkan aku dikirim pergi oleh Tuan Besar saat pesta pernikahan. Bahkan sudah seperti ini. Ibumu masih tidak mau menyerah. Masih menghasut Linda pergi ke Thailand untuk membunuhku. Membuatku dipermalukan oleh Linda dan Bibi Juni meninggal secara tragis. Semua ini adalah perbuatan ibumu. Tidak hanya itu saja. Dia masih mencoba untuk menculik anakku. Orang yang begitu kejam. Apakah tidak pantas mati? Kamu diam. 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 Akhirnya Billy juga sudah tidak tahan. Melompat dan mencekik leher Tracy. Berteriak dengan marah. Aku tidak mengizinkanmu mengatainya seperti ini. Tidak boleh. Presdir Daniel, tenangkan dirimu. Para pengawal hendak kemari untuk membujuknya. Pintu ruangan terbuka. Sanjaya, Tony, dan yang lainnya melihat adegan ini di pintu. Mereka semua tercengang. Pada saat ini, Daniel seperti seekor serigala yang lapar. Melemparnya ke sofa. Mencekik leher Tracy. Ekspresinya mengerikan. Sedangkan Tracy meraih kedua tangannya. Berteriak tanpa takut mati. Billy, kamu menyamar sebagai Daniel adalah untuk membalaskan dendam ibumu. Namun ibumu memang pantas mati. Sampai sekarang aku masih menyesal waktu itu tidak menembaknya beberapa kali lagi. Kamu, Daniel marah sampai wajah dan telinganya memerah. Ketika hendak membuka mulut untuk berbicara. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Tiba-tiba menyela kata-katanya. Dia melihat tampilan panggilan masuk di layar ponsel tanpa sadar.
segera mengambil ponsel dan berjalan ke ruang istirahat untuk mengangkat telepon itu. Bab 1555. Tracy melihat ponselnya ada panggilan masuk. Ekspresinya berubah dalam sekejap. Bergegas ke sana untuk meraih dan berteriak dengan marah. Billy, kamu adalah pengecut. Kamu sendiri yang tidak berguna. Hanya bisa menyamar sebagai kakakmu. Jangan mengira rencanamu bisa berhasil. Kakakmu akan segera kembali. Kamu sudah pasti akan mati. Tracy memarahinya sambil menarik rambut Billy. Ingin merampas ponselnya. Diam. Billy mendorongnya sambil mengangkat telepon. Mereka berdua tarik-menarik. Tracy buru-buru ingin menjatuhkan teleponnya. Tetapi Billy tetap bisa mendengar dengan jelas kata-kata yang dikatakan orang itu di telepon. Jangan masuk ke dalam jebakannya. Mereka belum menemukan Daniel. Dalam sekejap, Billy menyadarinya. Dia tiba-tiba mengerti. Tracy itu sengaja menciptakan ilusi seolah-olah telah menemukan Daniel. Sengaja merangsangnya. Membuatnya panik dan cemas. Ingin membuatnya menunjukkan wujud aslinya. Billy segera menutup telepon. Menoleh dan menatap Tracy. Istriku, ada apa denganmu? Apa kamu sudah gila? Mengapa memanggilku Billy? Jangan berpura-pura lagi. Tracy masih berteriak dengan marah. Kamu sama sekali bukan Daniel. Kamu adalah Billy yang telah menjalani operasi plastik. Kamu yang membakar villa sisi selatan. Ingin membunuh Daniel. Sekarang datang lagi untuk menyamar sebagai dia. Dia sudah gila. Billy sama sekali tidak menjawab kata-katanya. Menoleh dan berkata kepada para pengawal itu. Cepat papah nyonya muda untuk beristirahat di sana. Baik, beberapa pengawal berjalan kemari dan menarik Tracy. Lepaskan aku. Lepaskan. Tracy berjuang dengan marah. Paula buru-buru kemari untuk mendorong beberapa pengawal itu. Sudahlah. Jangan berpura-pura lagi. Cody menunjuk ke arah Tracy. Berteriak dengan marah. Sekarang hasil tes sudah keluar. Ketiga anak itu sama sekali bukan anak Presdir Daniel. Ternyata semua rumor itu benar. Kamulah wanita jahat yang telah mencelakakan Presdir Daniel. Masih memanfaatkan tiga anak itu untuk menyamar sebagai anak dari keluarga Wollens. Kamu terlalu tidak tahu malu. Apa? Anak-anak itu bukan anakku. Billy menampilkan ekspresi terkejut. Berjalan dengan langkah besar. Berikan laporan hasil tesnya padaku. Presdir Daniel. Ini. Cody segera memberikan laporan hasil tes itu padanya. Billy membaca laporan itu. Berkata dengan marah. Tracy, bagaimana kamu menjelaskannya? Menurutmu, aku harus bagaimana menjelaskannya? Tracy tidak panik. Sebaliknya bertanya pada dokter. Dokter, apa hasil tesnya? Hasil tes menunjukkan bahwa anak-anak bukanlah anak kandung Presdir Daniel. Dokter menjawab dengan hati-hati. Tracy, kamu sudah mendengarnya. Billy berteriak dengan marah. Kamu masih ingin berdalih sampai kapan? Bukan anak kandung. Tapi juga ada rasio kecocokan genetik kan? Tracy lanjut bertanya pada dokter. Walaupun tidak mencapai 99,9%, setidaknya masih ada belasan persen. Ini, dokter itu ditanyai sampai bingung dalam sekejap. Ini harus diidentifikasi lebih lanjut lagi. Tidak perlu identifikasi lagi. Pada saat ini, Sanjaya tiba-tiba buka mulut. Berhubung sudah menunjukkan bukan anak kandung. Hasilnya sudah begitu jelas. Apa yang perlu diidentifikasi lagi? Paman Sanjaya. Direktur Tony menghela napas dalam-dalam. Tidak mengatakan apa-apa. Berbalik badan langsung pergi. Direktur Tony. Tracy. Sanjaya menyela kata-kata Tracy. Berkata dengan dingin. Berhubung masalahnya sudah seperti ini. Aku juga tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Pengacara Joey akan segera kemari. Mohon tanda tangani surat pengalihan saham dan aset yang sebelumnya Tuan Daniel berikan padamu. Kembalikan semuanya. Mendengar kata-kata ini, suasana hati Billy gembira. Dia sudah menang. Sudah menang. Ini semua adalah pemberian suamiku. Sah secara hukum. Atas dasar apa aku mengembalikannya? Tracy berkata dengan marah. Jika ingin aku menyerahkannya, ajukan gugatan saja. Kamu tahu malu atau tidak? Cody berteriak dengan marah. Jika kamu bersikeras seperti ini, kami hanya bisa lapor polisi. Kemudian akan mengumumkan skandalmu kepada publik. Sanjaya menatapnya dengan dingin. Tiba saatnya.
Yang mendapat luka terbesar mungkin adalah anak-anak. Bab 1556. Kata-kata ini sangat berpengaruh. Membuat kemarahan Tracy hilang dalam sekejap. Kelemahannya adalah anak-anak. Tidak peduli bagaimana orang lain dan masalah lain. Dia tidak boleh membiarkan anak-anak terluka. Tok-tok. Pada saat ini, pengacara Joey membawa timnya mengetuk pintu dan masuk. Mereka sudah tahu situasi saat ini. Meletakkan dokumennya di meja tanpa mengatakan apa-apa. Kemudian berdiri diam di samping. Meskipun sebelumnya mendukung dan mempercayai Tracy, tetapi sekarang hasil tes ada di depan mata. Mereka juga hanya bisa melakukannya sesuai aturan. Tiba-tiba, semua orang di ruangan berdiri di pihak Billy. Hanya ada Paula dan 2 orang pengawal wanita dari keluarga Moore yang berdiri di belakang Tracy, tetapi tampak tidak mendapat bantuan dari luar. Bagaimanapun juga, sekarang ini adalah tempat keluarga Wollens. Tracy, sekarang tanda tanganilah. Dengan begitu, kamu masih bisa keluar dari sini dengan aman. Kalau tidak, kami sungguh akan. Jika kamu berkata lebih banyak lagi, maka keluarlah. Sanjaya marah. Langsung menyela kata-kata Cody. Paman Sanjaya, sudah seperti ini. Kenapa Anda masih melindunginya? Cody tidak senang. Keluar. Sanjaya bersandar pada tongkatnya. Beberapa pengawal segera kemari untuk meminta Cody keluar. Baik, baik. Aku tidak bicara lagi. Tidak akan bicara lagi. Aku menonton di samping saja. Cody buru-buru mengalah. Membuat isyarat tangan diam. Billy memberi isyarat dengan matanya. Kedua pengawalnya mundur ke samping. Tanda tanganlah. Sanjaya menunjuk dokumen itu. Setelah menandatanganinya, masalah ini sampai di sini. Kami tidak akan mempermasalahkannya lagi. Juga tidak akan memberitahu orang-orang tentang anak-anak. Namun rumah keluarga Wollens terbakar. Masalah hilangnya Tuan Daniel tetap akan diserahkan kepada polisi. Pertanyaan-pertanyaanmu ini, kami juga akan memberikannya pada pihak polisi untuk bahan pertimbangan mereka. Apa ini termasuk penukaran? Tracy mengejek dengan tersenyum. Kalian harus tahu bahwa saham dan aset ini sangat berharga. Kenapa aku harus melepaskannya demi reputasi? Kamu tidak peduli dengan reputasimu. Bagaimana dengan anak-anak? Sanjaya balik bertanya. Apa kamu tidak peduli dengan perasaan dan masa depan mereka? Jika masalah ini tersebar keluar, bagaimana mereka menjalani hidup? Pergi kemanapun akan dicibir oleh orang lain. Benar, Cody segera menyetujui perkataan Sanjaya. Meskipun bukan anak kandungku, tapi mereka sudah memanggilku papi selama bertahun-tahun. Aku tidak tega melihat mereka seperti ini. Billy segera menambahkan, sekarang aku tidak mempermasalahkan masalah masa lalu. Hanya memintamu mengembalikan aset. Ini sudah toleransiku. Apa yang kamu ragukan lagi? Memang baik, Tracy menatapnya dengan dingin. Suatu hari nanti, ketika aku mengungkapkan wujud aslimu, aku tidak akan begitu sungkan. Gila, Billy sedikit merasa bersalah. Tidak berani menatap matanya. Paman Sanjaya, Paman seharusnya masih ingat yang Daniel katakan padamu sebelum terjadi sesuatu padanya kan? Tracy tidak menyerah. Masih berkata pada Sanjaya, percayalah padaku. Orang ini bukan Daniel. Dia adalah Billy. Dia menjalani operasi plastik menjadi mirip seperti Daniel. Hanya untuk membalas dendam. Diam, plak. Di bawah situasi mendesak, Billy tiba-tiba menamparkan Tracy. Suaranya sangat kencang. Semua orang tercengang. Billy juga tercengang. Dia menatap tangannya dengan tercengang. Sorotan matanya tampak panik dan bersalah sejenak, tetapi kembali tenang dengan sangat cepat. Kamu keterlaluan. Paula bergegas kemari dan hendak berdebat dengan Billy, tetapi dihalang oleh pengawal. Tracy memiringkan kepala. Ada rasa sakit yang membakar di wajahnya, tetapi tetap sangat tenang. Hanya mengepalkan tinju sampai mengeluarkan suara. Sanjaya mengerutkan kening, menatap Tracy dengan rumit. Ia tidak mengatakan apa-apa. Tracy, aku melihat kamu sudah bertahun-tahun ikut denganku. Makanya tidak mempermasalahkan masalah kamu membohongiku. Aku sudah sangat baik padamu. Kamu masih balik menyerangku dan mengarang cerita untuk memfitnahku. Billy menunjuk ke arah Tracy dan memarahinya. Segera tanda tangan dan pergi. Kalau tidak, aku akan mempublikasikan semua hal menjijikkan yang telah kamu lakukan itu.
Bab 1557. Kata-kata ini sama sekali tidak seperti yang akan Daniel ucapkan. Sanjaya menatap Billy dalam-dalam, mengerutkan kening dengan erat. Nona Tracy, tanda tanganlah. Pengacara Joy mendesaknya dengan suara ringan. Setelah tanda tangan, semua orang akan baik-baik saja. Tracy tidak mengatakan apa-apa. Mengambil pulpen, menandatangani namanya di dokumen. Billy melihat setumpuk dokumen yang tebal. Matanya berbinar-binar tanpa bisa dikendalikan. Cody juga sedikit bersemangat. Sudah, Sanjaya melihat Tracy sudah selesai tanda tangan. Berkata dengan suara rendah, "Kamu sudah boleh pergi. Aku akan kembali dan menjelaskan kepada Dewan Direksi." Tracy tidak mengatakan apa-apa. Menatap Billy dengan dingin. Membalikkan tubuhnya dan pergi. Paula dan kedua pengawal wanita mengikuti di belakang. Para pengawal memberi jalan bagi mereka. Orang lain menatap mereka dengan dingin. Berjalan keluar dari kantor Presdir, Winnie menatap Tracy dari jauh. Sangat ingin kemari untuk mengatakan sesuatu padanya. Tapi akhirnya tetap tidak berani mendekatinya. Semua orang di kantor menyaksikan Tracy pergi. Tidak ada satu orang pun yang maju untuk berbicara dengannya. Masih ada beberapa orang yang berkata dengan marah. Benar-benar sudah menguntungkannya. Tracy membawa Paula dan yang lainnya berjalan masuk ke dalam lift. Ketika pintu lift akan tertutup. Pada saat ini, Tony tiba-tiba berjalan keluar dari keramaian. Berkata dengan suara ringan. "Tracy, jagalah anak-anak dengan baik. Kita masih akan bertemu lagi." Tracy menganggukkan kepalanya. Tidak mengatakan apa-apa. Keluar dari lift. Naik ke mobil. Paula tidak tahan dan berkata dengan marah. "Orang-orang macam apa itu? Melakukan sesuatu dengan melihat kekuasaan orang. Orang-orang yang tidak tahu malu. Apa yang masih belum ada kabar dari Kak Naomi?" Salah satu pengawal wanita itu bertanya dengan hati-hati. Apa dia belum menemukan Presdir Daniel? Bagaimana mungkin terlihat dengan begitu cepat? Paula berkata dengan putus asa. "Sebenarnya saat menunggu hasil tes keluar, aku terus menghubungi Naomi. Mereka sudah berusaha menggunakan segala cara untuk mencarinya. Tapi tetap tidak ada perkembangan yang sama sekali. Telepon sebelumnya itu adalah, itu aku yang sengaja meminta Naomi untuk menelepon." Paula menjelaskannya. Ingin membuat penyamar itu mengira kita sudah menemukan Presdir Daniel yang asli. Kemudian menunjukkan wujud aslinya di bawah rangsangan Nona Tracy. Ternyata begitu. Mereka berdua tiba-tiba menyadarinya. Hampir berhasil. Tidak disangka orang yang di balik layar itu berbunyi tepat waktu dan mengingatkannya. Paula sangat marah. Nona Tracy berakting dengan sangat bagus. Penyamar itu sama sekali bukan tandingannya. Namun orang yang di balik layar itu benar-benar hebat. Ya, Paula. Tracy tiba-tiba teringat sesuatu. Buru-buru memerintahkan. Langsung pergi ke Villa Taman Oriental untuk menjemput anak-anak. Baik, Paula segera menyalakan mobil dan pergi. Telepon Jeff. Minta dia mengutus orang ke sana untuk menjemput kita. Tracy memerintahkan. Baik, pengawal wanita segera menelepon. Kemudikan lebih cepat. Tracy mendesaknya. Dia tiba-tiba mengalami firasat buruk. Merasa orang itu akan berbuat jahat pada anak-anaknya. Pada saat ini, jika dia menangkap anak-anak, maka dia benar-benar tidak ada ruang untuk bertarung. Tidak berani melawan dan tidak berani bertarung. Akhirnya hanya bisa diatur sesuka hati olehnya. Nona Tracy. Telepon Jeff tidak bisa tersambung. Wanita pengawal itu berkata dengan cemas. Harus bagaimana? Telepon Naomi. Minta dia kembali dulu. Tracy sedikit cemas. Dia mulai menyadari bahwa dirinya telah meremehkan orang di balik layar itu. Dia terus mengira bahwa dia mengendalikannya dengan sangat baik. Menggunakan jebakan lawan untuk menangkapnya. Bertindak sesuai situasi. Menjalankan semua rencana sesuai keinginannya. Namun sekarang baru tahu bahwa Samuel lah orang yang benar-benar menggunakan jebakan lawan untuk memikat lawannya. Dia telah menebak semua triknya. Membiarkan Billy melakukannya sesuai keinginannya. Tracy bahkan mengira bahwa orang itu mudah dilawan seperti Billy. Sekarang menemukan bahwa sebenarnya dia memanfaatkan kelemahan Billy untuk menutupi kekuatan di baliknya. Sampai sekarang, dia sudah sepenuhnya mengendalikan situasi. Jika dia menangkap anak-anak, maka, meskipun Daniel yang sebenarnya telah kembali,
juga tidak akan bisa melakukan apa-apa di atasnya. Bab 1558. Semakin memikirkannya, Tracy semakin tidak tenang. Tidak hentinya mendesak Paula. Kemudikan lebih cepat sedikit, cepat. Ini sudah yang paling cepat, Nona Tracy. Paula cemas sampai hampir menangis. Ini adalah jalan raya kota. Banyak kendaraan dan pejalan kaki. Jika lebih cepat lagi akan terjadi kecelakaan. Beritahu orang-orang di rumah. Semuanya pergi ke Villa Taman Oriental untuk menjemput anak-anak. Tracy mulai memikirkan cara lain. Semua orang pergi. Segera pergi, cepat. Baik, Nona Tracy. Anda merasa orang itu akan bertindak pada anak-anak. Paula sangat panik. Orang-orang Paman Sanjaya seharusnya akan melindungi mereka. Bagaimanapun juga, mereka akan bisa bertahan beberapa saat. Orang-orang Paman Sanjaya tidak bisa bertahan terlalu lama. Tracy mengambil ponsel, hendak menelepon Carlos, tetapi tidak bisa tersambung. Dia semakin cemas. Gawat, mungkin pihak lawan sudah ada persiapan sejak awal, menunggu setelah tanda tangan langsung bertindak. Mungkinkah? Paula sangat cemas, tetapi tidak berdaya. Bukankah Anda bilang bahwa orang-orang Tuan akan melindungi mereka secara diam-diam? Seharusnya tidak akan terjadi apa-apa. Awalnya memang melindungi mereka secara diam-diam. Tapi situasi hari ini spesial. Mungkin orang-orang Kakak sedang sibuk mencari Daniel. Tracy sangat menyesal sekarang. Dia membenci dirinya mengapa sekarang baru memikirkan masalah yang penting ini. Dia mengira bahwa dia sengaja membocorkan informasi dan membiarkan Billy memberitahu orang itu. Membiarkan orang itu tahu bahwa orang-orangnya sedang mencari Daniel. Jadi orang itu juga akan mengutus orang pergi mencari Daniel. Kedua pihak saling merebut orang. Namun sekarang dia tiba-tiba mengerti. Orang itu hanya mengutus sebagian orang pergi berpura-pura. Sebagian besar orang mungkin sudah menuju Villa Taman Oriental untuk bersembunyi di sana dan menunggu waktu yang tepat untuk menculik anak-anak. Kalau begitu gawat, hati Paula panik. Buru-buru menambah kecepatan. Hanya bisa berjuang. Tracy mengambil ponsel. Menelepon Jeff. Tetap tidak bisa tersambung. Mungkin dia sedang berada di suatu tempat untuk mencari Daniel. Ponselnya tidak ada sinyal. Nona Tracy. Telepon Kak Naomi juga tidak bisa tersambung. Pengawal wanita melaporkan dengan cemas. Tracy marah sampai menggertakkan gigi. Orang itu sungguh hebat. Mungkin sejak awal sudah memancing mereka pergi ke tempat yang tidak ada sinyal. Kemudian baru bertindak. Semua ini sungguh sudah diperhitungkan dengan sangat tepat. Sedangkan Billy yang bodoh itu, aktingnya benar-benar bodoh, sehingga membuatnya meremehkan Samuel. Hal inilah yang membuatnya salah membuat strategi. Pada saat ini, ponsel Tracy tiba-tiba berdering. Sanjaya yang menelepon kemari. Dia segera mengangkat. Paman Sanjaya, apa yang terjadi? Orang-orangmu yang menjemput anak-anak. Sanjaya bertanya dengan cemas. Apa? Anak-anak sudah dijemput. Tracy bertanya dengan panik. Kapan? Orang siapa? Apa Kiki dan Andi tidak menjaga anak-anak dengan baik? Mereka berdua dan beberapa pengikut, satu unit mobil limusin, telah dibawa pergi bersama. Suara Sanjaya sangat rendah, tetapi sangat cemas. Percayalah padaku. Tidak peduli mereka anak-anak Tuan Daniel atau bukan. Aku tidak berharap terjadi sesuatu pada mereka. Terlebih lagi, aku percaya padamu. Aku tahu. Tracy menyela kata-katanya. Berusaha mengendalikan emosinya. Paman Sanjaya, dengarkan aku. Masalah anak-anak, aku akan selesaikan sendiri. Paman tidak perlu ikut campur. Rencana yang telah kita rundingkan sebelumnya tidak berubah. Paman jalankan sesuai rencana. Apa anak-anak sungguh baik-baik saja? Aku akan memikirkan segala cara untuk menyelamatkan mereka. Terlebih lagi, masih ada kakakku. Anak-anaknya juga ada di antara mereka. Dia tidak mungkin tidak mempedulikannya. Baik, baik. Sanjaya mendengar kata-kata ini. Barulah sedikit lega. Ada aku dan Tony di perusahaan. Kamu lindungi dirimu dan anak-anak dengan baik. Aku mengerti. Tracy menutup telepon. Setelah beberapa saat, dia menelepon Friska. Teleponnya berdering sangat lama baru diangkat. Suara Friska sangat ringan. Halo, Friska. Aku beritahu kamu. Jika terjadi sesuatu pada anak-anakku, aku akan membuat seluruh keluargamu ikut dikubur bersama.
Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.